Shalom, selamat pagi jemaat KBC yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya percaya sukacita Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita, amin. Shalom juga dan selamat pagi bagi setiap saudara yang bersama-sama dengan kami dan jemaat KBC mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, sebab kita tahu setiap orang yang dahaga akan dipuaskan oleh Tuhan, dan setiap orang akan dikenyangkan olehnya. Setiap orang yang merindukan Tuhan akan menikmati Allah pada pagi hari ini. Mari datang kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, sebab kami tahu hari-hari yang kami lalui itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapa Surgawi, kami berikan ucapan syukur kami di hadapan Engkau, kepada Raja kami, kepada Tuhan kami, kepada Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Engkau seruan hatiku yang ku tak tersembunyi bagimu. Desakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari katakan, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Seruan hatiku dan peluru, yes Lord, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan, ku mau berdiam.
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I am, so here I am to lift you high.
kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi perisai kami. Karena itu hati kami mau tetap melekat dan percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Amin. Bapa, terima kasih buat sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan bagi diri kami.
Pujian penyembahan telah naik di hadapan-Mu. Tuhan mengurapi sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang sudah memerdekakan kami. Dan kami mau tinggal terus di dalam kebenaran itu, supaya hidup kami senantiasa merdeka di dalam Kristus. Kami percaya urapan-Mu ada di dalam kehidupan kami masing-masing dan akan terus Engkau limpahkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya, merobohkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hati manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami. Berikan kepada kami hati yang senantiasa lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Shalom saudaraku yang saya kasihi, yang saya cintai. Apa kabar? Bagaimana kabar saudara? Doa saya, saudara tetap dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan sampai waktunya nanti, ketika Tuhan sudah menyingkirkan semua situasi yang tidak baik ini, kita bisa bertemu kembali. Dan doa saya ketika kita bisa bertemu, beribadah secara berjemaat, secara langsung, kondisi kerohanian kita semakin menyala-nyala. Amin. Sehingga setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita akan terjadi revival, akan terjadi kebangunan rohani. Puji Tuhan, saudaraku, siapkan hatimu, rendah hati, lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka di dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Saudara siapkan, buka Alkitabmu, ikuti pembacaannya. Mazmur 23. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, bulan Mei ini kita masuk dalam tema worship atau penyembahan. Worship atau penyembahan sepanjang Mei ini. Nah, mengenal dengan benar siapa objek penyembahan kita merupakan pokok bahasan seri pertama dalam tema worship ini. Kualitas penyembahan kita sangat ditentukan. Kualitas penyembahan kita sangat ditentukan oleh pengenalan kita akan siapa Tuhan.
Karena itu di dalam percakapan dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Nah, saudaraku, sangat penting untuk kita mengenal siapa objek penyembahan kita. Penyembahan yang mengabaikan pengenalan pribadi kepada objek yang disembah itu sama dengan penyembahan berhala. Sekali lagi saya ulangi, penyembahan yang mengabaikan pengenalan pribadi kepada objek yang disembah tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala, tidak ada bedanya dengan okultisme, saudara. Jadi sangatlah penting kita mengenal secara persis, kita mengenal siapa objek penyembahan kita. Itu sangat menentukan kualitas penyembahan kita. Karena itu mari kita dengan penuh gairah, saya mengajak kita dengan penuh gairah mengenal siapa objek penyembahan kita. Nah, pagi ini judul khotbah saya adalah Gembala adalah Raja. Nah, kita mau mengenal siapa gembala bagi hidup kita. Kita mau mengenal siapa raja yang berdaulat atas hidup kita. Nah, 3 hal yang akan kita pelajari pagi ini adalah: pertama, kita akan mempelajari tentang pengakuan pribadi dalam Mazmur 23 ini. Pengakuan pribadi dari Daud dalam Mazmur 23 ini. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari, kita akan mengenal gembala kita dan raja kita. Yang ketiga adalah konklusi. Nah, pertama, kita akan belajar tentang pengakuan pribadi dari seorang Daud. Nah, saudaraku, Mazmur 23 ini dibuka dengan sebuah pengakuan pribadi dari Daud. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Pengakuan pribadi membuka Mazmur 23 ini. Pengakuan pribadi dari seorang Daud membuka Mazmurnya di Mazmur 23 ini. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Nah, menarik untuk kita perhatikan, karena pengakuan ini bukanlah pengakuan yang spontan, sekedar lip service yang meluncur ringan dari mulut seorang Daud. Pengakuan ini juga bukan sekedar latah, seperti kalau kita latah OMG. Nah, banyak orang Kristen kan juga latah seperti itu. Pengakuan ini bukan sekedar latah seperti itu. Kita mengatakan, oh my God, puji Tuhan. Pengakuan ini bukan sekedar latah dari seorang Daud. Nah, kalau bahasa anak-anak muda sekarang adalah, pengakuan ini bukan pengakuan kaleng-kaleng dari seorang Daud. Ya, pengakuan ini bukan pengakuan kaleng-kaleng dari seorang Daud. Tuhan adalah gembalaku merupakan pengakuan yang dalam dan personal dari seorang Daud. Tuhan adalah gembalaku merupakan pengakuan yang dalam dan sangat personal dari seorang Daud. Pengakuan yang lahir dari pengalaman Daud berjalan bersama Tuhan. Pengakuan yang lahir dari pengalaman pribadi seorang Daud berjalan bersama Tuhan setiap hari. Nggak lahir pengakuan seperti itu. Tuhan adalah gembalaku. Nah, sudah perhatikan dengan baik-baik. Hasil dari setiap hari Daud berjalan bersama Tuhan, hasilnya adalah Daud memiliki begitu banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud begitu kaya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
hasil dari Daud berjalan bersama Tuhan setiap hari, Daud mengenal siapa Tuhan yang sedang berjalan bersama dia. Hasil dari setiap hari berjalan bersama Tuhan, akhirnya Daud berdiri penuh percaya diri, menyatakan imannya dalam sebuah pengakuan yang sangat personal dan begitu dalam. Tuhan adalah gembalaku. Nah, puncak dari semua itu adalah ketika Daud terus menjalani hidupnya berjalan bersama Tuhan, dia mengenal siapa Tuhannya. Nah, puncak dari semuanya itu adalah dengan penuh percaya diri, Daud memutuskan mempercayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai gembala dia. Haleluya. Luar biasa, saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari poin ini? Kebenaran apa yang bisa kita angkat dari poin 1 ini, pengakuan pribadi dari seorang Daud ini, saudara? Saya mau katakan seperti ini, saudaraku, jangan puas menjadi Kristen yang garing tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hal pertama yang bisa kita petik sebagai pelajaran buat kita, saudaraku, jangan puas menjadi Kristen yang garing tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau katakan, penyebab utama orang Kristen miskin pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah dia tidak mau taat terhadap proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk tidak mau taat mengikuti proses yang Tuhan kerjakan buat hidup kita, saudaraku, kita akan menjadi seorang Kristen yang garing, tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, mari kita menjadi seorang Kristen yang selalu taat. Ketika Tuhan sedang memproses hidup kita, mari kita taat, supaya kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tahukah saudara, ketaatan terhadap proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita menghasilkan dua hal penting. Ketaatan kita terhadap proses yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita menghasilkan dua hal penting. Pertama adalah ketika kita terus mau taat terhadap proses yang Tuhan sedang kerjakan, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang mengenal Tuhan. Ketika kita terus taat terhadap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, kita bukan saja menjadi seorang Kristen yang mengenal Tuhan, tetapi kita akan mengalami pertumbuhan iman, saudara. Jadi dua hal penting pada waktu kita memutuskan untuk taat terhadap proses yang Tuhan sedang kerjakan. Dua hal penting itu adalah pengenalan akan Tuhan dan pertumbuhan iman. Kita bisa mengenal siapa Tuhan dan iman kita bisa bertumbuh. Saat kita taat menjalani proses Tuhan, di ujung proses tersebut kita akan menjadi seorang yang semakin mengenal Tuhan. Kita akan menjadi seorang yang terus mengalami pertumbuhan iman. Nah, saudara, pada waktu kita terus taat menjalani proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, maka di ujung akhir proses itu kita akan menjadi seorang Kristen yang beda,
Seorang Kristen yang pertama kaya akan pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang kedua kita mengenal Tuhan, yang ketiga iman kita bertumbuh luar biasa, saudara. Haleluya. Nah, pada saat kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, pada saat iman kita terus bertumbuh, seperti Daud berani berdiri dengan penuh percaya diri, mempercayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita pun akan bisa melakukan seperti itu. Pada waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, pada waktu iman kita terus bertumbuh, maka kita akan bisa berdiri dengan penuh percaya diri. Tuhan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Oleh karena itu, ini hidupku, aku serahkan kepada Tuhan. Ini hidupku, aku percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan diri seperti itu, saudaraku, tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan imannya. Hanya orang Kristen yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, hanya orang Kristen yang mengenal siapa Tuhan, hanya orang Kristen yang mengalami terus pertumbuhan di dalam imannya, dia berani berdiri dengan percaya diri. Aku tahu kepada siapa aku percaya, karena itu aku mempercayakan hidup, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, kita masuk di bagian kedua. Bagian kedua akan dibagi dua. Yang pertama kita akan belajar gembala kita. Yang kedua nanti kita akan belajar raja kita. Yang kedua di bagian A ini adalah kita akan belajar tentang gembala. Ayat 1 sampai dengan 4. Nah, intisari pengajaran Tuhan sebagai gembala adalah Tuhan sebagai penjamin kelangsungan hidup kita sebagai domba-dombanya. Amin. Intisari pengajaran Tuhan sebagai gembala adalah Tuhan sebagai penjamin kelangsungan hidup kita sebagai domba-dombanya. Nah, saya akan mengajak dengan cepat. Kita akan melihat frasa-frasa pendek, kalimat-kalimat pendek di dalam ayat-ayat ini. Pertama, ada di sana adalah ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka Daud menyambungnya dengan perkataan ini, takkan kekurangan aku. Nah, frasa takkan kekurangan aku bicara tentang penyediaan oleh Sang Gembala. Haleluya. Takkan kekurangan aku bicara tentang penyediaan yang dilakukan oleh Sang Gembala. Dalam terjemahan lain ditulis tidak menginginkan apa-apa lagi. Artinya adalah sasaran penyediaan dari Sang Gembala bukan pada tidak kekurangan, namun pada terciptanya, terbangunnya rasa cukup dan puas dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah, sekali lagi saya katakan, takkan kekurangan aku. Terjemahan lain dikatakan tidak menginginkan apa-apa lagi. Artinya adalah sasaran penyediaan yang dilakukan oleh Sang Gembala bukan pada supaya kita tidak berkekurangan, tetapi sasaran penyediaan yang dilakukan oleh Sang Gembala adalah terbangunnya di dalam hati kita rasa cukup dan puas.
Ini penting ya. Kalau tidak ada rasa cukup dan puas, meskipun kita sudah memiliki segala sesuatu, orang yang tidak memiliki rasa cukup dan puas, dia akan tetap merasa kurang dan mau mengejar, mau mencari, mau memburu terus. Karena itu takkan kekurangan aku lebih kepada terbangunnya rasa cukup dan puas. Kalimat berikutnya adalah ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, ini berbicara tentang ketenangan para domba. Ketenangan yang diberikan oleh sang gembala untuk domba-dombanya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Rumput hijau itu bukan saja dimakan oleh domba-domba itu, tetapi domba-domba itu pun juga membaringkan dirinya, membaringkan badannya di atas rumput hijau juga. Rumput hijau bukan saja untuk dimakan, tetapi untuk berbaring para domba. Nah, sang gembala bukan saja menyenangkan atau mengenyangkan perut domba-dombanya, tapi juga membuat domba-dombanya merasa tenang. Hari-hari ini sebenarnya kita sangat membutuhkan rasa tenang itu. Meskipun kita bisa makan ini, makan itu, tetapi kalau tidak mempunyai rasa tenang, maka makan pun juga tidak enak. Benar apa benar? Jadi artinya ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan bukan saja gembala itu bukan saja mengenyangkan perut dombanya, tetapi dia juga menciptakan rasa tenang bagi domba-dombanya, supaya mereka bisa menikmati padang yang berumput hijau itu dengan tenang, tanpa takut apapun. Nah, kita perlu ketenangan hari-hari ini. Nah, kemudian frasa ia membaringkan aku, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saya ulangi, frasa ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Nah, terjemahan yang lebih tepat adalah ia membimbing aku kepada aliran air yang tenang. Kalau di dalam Alkitab saudara, misalnya dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang, itu konotasinya gembala itu membimbing kepada kubangan yang berisi air. Tetapi terjemahan yang lebih tepat adalah ia membimbing aku kepada aliran air yang tenang. Jadi bukan pada kubangan yang tidak mengalir, yang bisa saja airnya bau dan beracun, tetapi Tuhan atau gembala itu membawa kepada aliran air yang tenang. Jadi sejuk. Nah, frasa ini meneguhkan arti yang di atas tadi, memberikan rasa tenang. Tuhan sebagai gembala bukan saja bertanggung jawab pada urusan jasmani, tetapi Tuhan sebagai gembala, dia juga bertanggung jawab pada kebutuhan jiwa atau batin kita. Ada banyak orang punya segalanya, ada banyak orang punya segala sesuatu, tapi hati dan jiwanya tidak tenang. Saudaraku, apa gunanya kita memiliki segala sesuatu, tetapi tidak ada ketenangan di jiwa kita, tidak ada ketenangan di batin kita. Ada banyak orang punya segalanya, tapi hati dan jiwanya tidak tenang dan gampang stres karena paketnya nggak lengkap. Hanya cukup secara jasmani, tetapi hati dan jiwanya kosong.
Tetapi gembala yang akan kita kenal, gembala yang kita punya, dia bukan saja gembala yang memenuhi, yang bertanggung jawab untuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi gembala yang kita punya adalah gembala yang memenuhi juga kebutuhan jiwa dan batin kita. Paketnya lengkap. Jadi jasmaninya terpenuhi, jiwa dan batinnya terpenuhi. Jadi tidak ada yang kosong. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus sebagai gembala hidup kita memberikan paket lengkap jasmani dan jiwani diperhatikan. Haleluya. Luar biasa. Kita sedang mengenal siapa gembala kita. Gembala yang sungguh luar biasa. Kalimat berikutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, saudara, ini merupakan kontras dari banyaknya jalan yang berliku-liku dan sesat menuju kepada padang penggembalaan. Jadi ini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini merupakan kontras. Daud mengangkat ini sebagai kontras dari banyaknya jalan yang berliku-liku, banyaknya jalan yang sesat menuju padang penggembalaan. Banyak jalan yang berliku-liku, bisa saja domba itu tersesat. Banyaknya jalan yang sesat, bisa saja domba itu tidak menuju kepada padang yang berumput hijau, tetapi menuju ke yang lain. Gembala yang baik pasti mengerti dan menguasai jalan-jalan menuju padang penggembalaan, sehingga domba-dombanya dijamin aman dan tidak tersesat. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan gembala kita. Amin. Tuhan gembala kita adalah Tuhan yang menguasai dan memegang kendali atas semuanya, menjadikan Dia sebagai gembala hidup kita, menjamin keamanan dan keselamatan kita. Amin. Nah, di dalam ayat 4 merupakan peneguhan yang lebih serius lagi. Di dalam ayat 4 bisa dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Gembala pada zaman itu selalu membawa tongkat di tangannya, dan pegangannya itu melengkung begini. Nah, itu ada artinya. Pegangannya, tongkat itu pegangannya itu melengkung begitu. Nah, fungsi tongkat gembala adalah gembala akan memakai tongkatnya untuk melindungi domba-dombanya. Ketika ada serangan binatang-binatang buas, gembala itu, nah Daud tahu persis itu. Gembala itu akan memakai tongkatnya untuk menghajar setiap serangan dari binatang-binatang buas itu. Dan fungsi tongkat gembala adalah untuk menarik juga. Nah, jadi tongkat yang melengkung itu fungsinya juga untuk menarik domba pada jalan yang benar. Ketika ada dombanya yang sudah mulai melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, maka sang gembala itu akan menarik dombanya, ayo kembali kepada jalan yang benar. Nah, fungsi tongkat gembala yang berikutnya adalah untuk mendisiplin domba-domba yang nakal. Jadi gembala yang kita punya adalah gembala yang bukan saja memanjakan kita, tetapi gembala yang kita punya adalah gembala yang tidak segan-segan juga untuk mendisiplin kita. Pada waktu kita mulai tidak menjadi domba yang baik, maka sang gembala itu akan mendisiplin kita.
supaya kita benar-benar menjadi domba yang baik untuk gembala yang baik. Amin. Puji Tuhan, itulah gembala yang kita punya. Dia luar biasa. Nah, bagian kedua di bagian gembalaku dan rajaku. Yang kedua, yang B adalah sekarang kita belajar tentang rajaku. Ayat 5 dan 6. Nah, raja, intisari dari pengajaran tentang Tuhan sebagai raja, berbicara tentang pribadi yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ayat 5 mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya, sang raja memuliakan dan membanggakan kita. Nah, di dalam Mazmur 75 ayat 11 dikatakan, segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya adalah sang raja itu membawa serta kita kepada kemuliaannya. Sang raja itu memuliakan dan sedang membanggakan kita, saudara. Kemudian dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, di sini dikatakan piala bukan saja penuh, tapi melimpah. Artinya apa? Artinya sang raja mengajak kita turut menikmati sukacita kemenangan luar biasa yang dimiliki oleh sang raja itu. Kemenangan yang penuh sukacita milik sang raja itu juga menjadi kemenangan kita. Ini luar biasa. Sang raja membawa kita turut serta di dalam merayakan kemenangan yang penuh dengan sukacita. Biarlah bukan saja dikatakan penuh, tetapi melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini luar biasa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Arti dari ayat ini luar biasa. Arti dari ayat 6 ini luar biasa. Nah, saudaraku, kata Ibrani untuk kata mengikuti, misalnya tadi dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Nah, kata mengikuti, kata Ibraninya dipakai kata radam. Nah, kata radam ini biasa dipakai untuk menunjukkan seorang yang sedang mengejar musuh. Nah, di sini Daud mau menunjukkan, di sini Daud mau mengatakan, dulu hidupku selalu dikejar-kejar musuh. Banyak musuh mengejarku dan banyak musuh mau membunuhku. Bahkan anaknya sendiri juga mengejar-kejarnya. Kemudian Daud mengatakan seperti ini, dulu hidupku penuh dengan musuh, aku senantiasa dikejar-kejar oleh musuh. Tetapi sekarang hidupku dikejar oleh kebaikan Tuhan. Hidupku dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Saudaraku, kita mengenal siapa raja kita. Tuhan memberikan masa depan yang pasti. Sang raja itu memberikan masa depan yang pasti. Dan syaratnya hanya satu, saudara. Syaratnya supaya kita dikejar atau dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. Syaratnya satu, supaya kita dikejar dan dilimpahi oleh kebaikan Tuhan adalah tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidup. Menjadikan Tuhan sebagai raja kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Nah, bagian ketiga dari seri khotbah ini, yang pertama ini, kita akan masuk dalam kesimpulan. Gembalaku
adalah rajaku. Saudara, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Katakan kiri kanan, suami istri, anak-anak mengatakan, gembalaku adalah rajaku. Mazmur 23 mengajarkan kepada kita, yang terpenting dalam hidup bukanlah berkatnya, tetapi yang terpenting adalah pribadi Tuhan sendiri yang harus kita kejar. Jangan kita menjadikan seorang Kristen yang terus mengejar-ngejar fokus kepada berkat-berkatnya. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah, mari kita menjadi seorang Kristen yang fokus kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Sebagai gembala, Tuhan bukan saja menjamin hidup kita, tetapi juga mendidik kita, mendisiplin kita. Mari ikuti proses Tuhan dan kenalilah Tuhanmu. Tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Bicara tentang relasi yang intim kita dengan Tuhan. Jadilah seorang Kristen yang sesungguhnya, yaitu seorang Kristen yang senantiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam penyembahan yang intim. Amin, saudara. Syarat supaya kita dikejar-kejar oleh kebaikan Tuhan, syarat supaya kita dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. Dari pihak Tuhan selalu ingin melimpahi kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Syaratnya adalah tinggal dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, tinggal dalam penyembahan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita mengenal Tuhan kita, maka itu akan membawa kita senantiasa rindu untuk menyembah Dia. Orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak mungkin rindu menyembah. Tetapi orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, dia akan selalu membawa dirinya masuk dalam penyembahan yang intim kepada Tuhan, di mana dia bisa menikmati Tuhan, Tuhan bisa menikmati kita. Ada hubungan yang intim senantiasa. Dan ketika hal itu terjadi, dari pihak Tuhan memutuskan untuk senantiasa melimpahi kita dengan kebaikan-kebaikan. Puji Tuhan, sehingga kita bisa berkata, gembalaku adalah raja. Amin, saudaraku. Jalani hidup kekristenan saudara. Berjalanlah bersama Tuhan setiap hari. Jalin hubungan yang intim dalam penyembahan pribadi kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara akan senantiasa memiliki gairah untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang
firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang telah didengar oleh setiap jemaat KBC ataupun setiap orang yang menyaksikan live streaming kali ini, ya, setiap pribadi itu, firman ini akan menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat KBC atau setiap orang yang sedang menyaksikan live streaming kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat KBC dan setiap orang yang sedang menyaksikan bukan menjadi orang Kristen yang garing, bukan menjadi orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi tidak pernah memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan ketaatan dalam setiap hati kami, agar ketika Tuhan memproses kehidupan kami taat. Dan kami percaya pada waktu kami taat, maka di ujung dari proses itu kami akan menjadi seorang yang mengenal dengan benar siapa Tuhan. Kami akan menjadi seorang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman kami. Dan ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, ketika kami mengalami pertumbuhan iman kami setiap saat, maka kami pun bisa berdiri dengan penuh percaya diri. Aku tahu kepada siapa aku percaya, karena itu aku serahkan hidupku, aku percayakan hidupku kepada Tuhan. Kira firman ini memberkati setiap jemaat. Mereka akan mengalami pengenalan akan Tuhan hari demi hari. Aku berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu supaya mereka mengenal Engkau dengan benar. Dan kiranya Tuhan menjadikan mata hati mereka terang, supaya mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya, yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa setiap jemaat KBC mengalami pertumbuhan imannya. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan demikian, mereka pun akan memiliki gairah senantiasa membawa diri mereka dalam penyembahan pribadi kepada Tuhan yang intim. Kami percaya ketika kami tinggal dalam penyembahan kepada Tuhan setiap hari, maka dari pihak Tuhan itu akan senantiasa memerintahkan berkat-berkatnya, kelimpahan kebaikan-kebaikan yang dicurahkan atas kehidupan kami. Tuhan, masa-masa yang sulit ini justru akan membuat kami semakin dalam menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jika ada dari antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, di dalam nama Yesus Kristus, aktifkan imanmu. Dan aku berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang karena situasi yang tidak baik ini terdampak langsung secara ekonominya, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan curahkan atas kehidupan jemaat Tuhan yang terdampak langsung ekonominya. Engkau sang gembala yang baik itu, Engkau akan menunjukkan kepada mereka, berikan kepada mereka taat terus dan mengenal siapa gembalanya, sehingga mereka akan tetap percaya kepada sang gembala itu, dan sang gembala itu akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada setiap pemirsa yang menyaksikan live streaming kami, diberkatilah saudara
Seluruh keluargamu diberkati, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kantor perusahaan di mana jemaatmu bekerja. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati kantor perusahaan di mana jemaatmu bekerja, tidak mengalami kebangkrutan dalam nama Yesus, tetapi diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Berkati Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi negara, aparat keamanan, aparat penegak hukum, supaya mereka bisa bersinergi, sehingga bisa mengatasi situasi yang tidak baik ini segera berakhir dan Indonesia dipulihkan, ekonomi Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat GBC yang diberkati Tuhan dan setiap pemirsa, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kuasa, kemenangan, mujizat yang dikerjakan oleh Kudus dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya, membawa kita ke surganya yang mulia. Saudara yang sudah diberkati dan percaya berkata amin. Haleluya. Ibadah kita telah usai. Saudara-saudara, pengumuman selanjutnya nanti akan diumumkan oleh yang bertugas di dalam grup WA kita. Tetap semangat, tetap bergairah kepada Tuhan. Senyum kiri kanan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.